Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Iswantika dengan NIM 11211091, kelas MA21BA1 PMS, Program Studi Manajemen S1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan menjelaskan terkait kenaikan PPN 12%. Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan, PPN adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa kena pajak, di mana pajak tersebut wajib dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi, badan, dan pemerintah. PPN tersebut akan dikenakan secara bertingkat pada setiap jalur produksi dan distribusi dari barang kena pajak. Hal ini berarti pengenaan pajak sangat dipengaruhi oleh perkembangan transaksi bisnis. Selain itu, PPN juga dipengaruhi oleh pola konsumsi masyarakat. Pada umumnya, PPN dapat dikenakan kepada sejumlah barang dan jasa kena pajak sesuai yang telah diatur dalam Undang-Undang Perpajakan, di mana yang bertanggung jawab untuk membayarkan pajak atas pengenaan PPN adalah pembeli. Sedangkan produsen, dalam hal ini perusahaan, bertanggung jawab untuk melaporkan dan memungut PPN. Selain bersifat objektif, yang berarti tarif pajak yang diberlakukan untuk semua barang dan jasa kena pajak sama. Selanjutnya, apa perbedaannya PPN dan PPh? PPh yaitu pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak atas penghasilan yang diperolehnya. Wajib pajak yang dimaksud bisa berupa orang pribadi maupun badan, di mana penghasilan yang dikenai PPh adalah penghasilan yang tersebut tidak hanya dari gaji bulanan, tetapi juga berupa laba usaha, honorarium, hadiah, dan penghasilan lainnya. Lalu apa bedanya dengan PPN dan PPh? Perbedaan tersebut terletak pada objek pajak yang dikenakan, di mana PPN dikenakan terhadap setiap proses produksi maupun distribusi, sedangkan PPh dikenakan terhadap setiap penghasilan yang diperoleh wajib pajak dalam 1 tahun pajak. PPN dibebankan kepada konsumen akhir atau pembeli. Dalam hal ini bukan produsen yang membayar pajak, sedangkan dalam pengenaan PPh akan dikenakan langsung kepada pihak yang memiliki penghasilan. Sesuai link berita yang diberikan pada 1 Januari 2025, pemerintah Indonesia resmi memberlakukan pajak pertambahan nilai sebesar 12% yang hanya akan dikenakan pada barang mewah atau objek pajak penjualan atas barang mewah PPNBM. Keputusan ini tentu tidak terjadi begitu saja, tetapi melalui dinamika yang terjadi di masyarakat dan pemerintah. Lalu, apa masalah yang tidak dilihat pemerintah yang dirasakan oleh masyarakat sehingga pemerintah bertanya kenapa masyarakat terlalu resisten? Secara alami, tentu tidak ada manusia yang uangnya, pendapatannya, penghasilannya ingin dan dengan senang hati dikenakan pajak. Tapi selama ini, aturan ini bisa kita terima dan diwajarkan. Karena apa, teman-teman? Tentu tidak lain dan tidak bukan adalah timbal balik yang diberikan. Oke, langsung aja. Contohnya negara-negara Skandinavia yang terkenal dengan pajak tingginya justru sering menduduki peringkat tertinggi atas hal kebahagiaan dan kesejahteraan warganya. Fenomena pajak tinggi seringkali dikaitkan dengan negara-negara maju yang memiliki sistem kesejahteraan sosial yang mapan. Berdasarkan data terkini dari PwC dan Trading Economics, beberapa negara konsisten menerapkan tarif pajak yang signifikan.
untuk membiayai berbagai program sosial dan pembangunan infrastruktur. Menariknya, meskipun memberlakukan pajak yang tinggi, negara-negara ini justru memiliki tingkat kepuasan hidup warga yang tinggi berkat layanan publik berkualitas yang mereka terima. Yang pertama ada Finlandia. Finlandia memimpin daftar negara dengan pajak tertinggi di dunia, menerapkan tarif pajak penghasilan pribadi sebesar 57,30%. Pendapatan dari pajak ini dimanfaatkan untuk membangun sistem pendidikan yang diakui sebagai salah satu yang terbaik di dunia, dengan menyediakan pendidikan gratis dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Setiap warga negara mendapatkan akses ke fasilitas pendidikan berkualitas tinggi, termasuk perpustakaan modern, laboratorium canggih, dan program pertukaran internasional. Di bidang kesehatan sendiri, Finlandia mengoperasikan sistem kesehatan universal yang menjamin setiap warga negaranya mendapatkan perawatan medis berkualitas dengan biaya seminimal mungkin. Infrastruktur negara ini juga tergolong maju dengan jaringan transportasi publik yang efisien, jalan raya berkualitas tinggi, dan akses internet yang cepat yang menjangkau hingga ke pelosok negeri. Selanjutnya ada Denmark. Denmark menerapkan sistem perpajakan penghasilan sebesar 55,90% dan menggunakan dana ini untuk membangun sistem kesejahteraan sosial yang komprehensif. Negara ini dikenal dengan program tunjangan pengangguran, di mana warga yang kehilangan pekerjaan tetap bisa mempertahankan standar hidup yang layak selama mencari pekerjaan baru. Sistem pensiun Denmark juga menjadi contoh bagi banyak negara dengan jaminan hari tua yang memadai dan perawatan lansia yang berkualitas. Fasilitas publik di Denmark dirancang dengan sangat baik, mencangkup taman kota yang luas, jaringan jalur sepeda yang terintegritas, dan pusat-pusat komunitas modern yang menjadi pusat aktivitas sosial warga. Selanjutnya, layanan pemerintah yang dijalankan dengan sistem digital yang efisien, menjamin transparansi dan responsivitas terhadap kebutuhan warga. Yang ketiga ada Jepang. Sebagai negara dengan populasi lansia terbesar di dunia, Jepang menerapkan pajak penghasilan 55,95% untuk mendukung berbagai program sosial, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan lansia. Program pensiun nasional Jepang merupakan salah satu yang terbaik, menyediakan tidak hanya dukungan finansial, tetapi juga fasilitas perawatan khusus dan program aktivitas sosial bagi para lansia. Infrastruktur transportasi Jepang juga menjadi tolak ukur dunia dengan sistem kereta api yang terkenal tepat waktu dan teknologi Shinkansen yang menjadi kebanggaan nasional. Keamanan publik menjadi prioritas utama di sana, tercermin dari tingkat kejahatan yang sangat rendah. Jepang juga mengembangkan teknologi canggih untuk mendukung layanan publik, dari sistem peringatan bencana hingga manajemen lalu lintas pintar. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah kenapa masyarakat di sana terima-terima saja? Dan pertanyaan kedua, kenapa masyarakat di sana bahagia-bahagia saja? Ya, jawabannya tidak lain dan tidak bukan karena fasilitas mewah yang diterima. Lalu, apakah ini memiliki kesamaan dengan Indonesia? Tentunya ada, teman-teman. Tidak lain tidak bukan yaitu fasilitas mewah yang diberikan. Dan yang menjadi pembeda adalah ketika di negara-negara tersebut fasilitas mewah diberikan kepada publik, tetapi di Indonesia justru diberikan hanya kepada pejabat.
Banyak pejabat di Indonesia yang diketahui memiliki akses ke berbagai fasilitas mewah, seperti rumah dinas lebih dari satu, mobil dinas mewah, dan tunjangan yang besar. Kondisi ini kontras dengan negara-negara maju, di mana pejabat lebih menggunakan fasilitas umum dan membiayai kehidupan pribadi mereka sendiri. Misalnya Swedia. Swedia dikenal dengan negara yang menjunjung tinggi prinsip kesetaraan. Salah satu wujud nyata dari nilai ini adalah kebijakan pemerintah yang tidak menyediakan fasilitas mobil dinas bagi pejabat dan politikus. Para politisi di sana menjalani kehidupan sehari-hari seperti warga biasa, termasuk menggunakan transportasi umum untuk berpergian. Di Swedia, politisi tidak menerima keistimewaan seperti sopir pribadi, mobil dinas, atau bahkan pengawalan. Mereka berbaur dengan masyarakat umum di bus, kereta api, bahkan berjalan kaki. Kebijakan ini memastikan bahwa para pemimpin negara tetap terhubung dengan realitas kehidupan warganya. Hanya Perdana Menteri yang mendapatkan pengecualian dengan pengamanan khusus menggunakan kendaraan dari pasukan keamanan. Parlemen Swedia, Sveriges Riksdag, mengatur bahwa anggota parlemen dapat menggunakan berbagai moda transportasi untuk perjalanan dinas, termasuk transportasi umum, mobil pribadi, atau taksi. Namun, kemewahan tetap dibatasi. Misalnya, anggota parlemen hanya memiliki akses tiket pesawat kelas ekonomi untuk perjalanan singkat, sementara kelas bisnis diperbolehkan untuk penerbangan jarak jauh di luar Eropa, dan tiket kereta dan pesawat tahunan tersedia untuk keperluan negara, tetapi semua pengeluaran lain harus sesuai dengan batasan yang ditetapkan. Menariknya, lembaga legislatif Swedia hanya memiliki 3 mobil dinas yang disediakan secara mandiri, secara terbatas untuk keperluan resmi tertentu. Selain itu, para politisi harus mandiri dalam perjalanan mereka. Jika memilih menggunakan kendaraan pribadi untuk keperluan dinas, mereka hanya mendapatkan penggantian biaya dengan potongan pajak. Kebijakan ini juga berlaku untuk sektor lain seperti kehakiman, di mana hakim tidak menerima mobil dinas, sekretaris pribadi, atau fasilitas mewah lainnya. Menurut masyarakat Swedia, pejabat pemerintah adalah pelayan publik yang digaji dengan uang pajak rakyat. Oleh karenanya, mereka tidak berhak menjalani kehidupan yang jauh lebih mewah dibandingkan warga biasa. Nah, sementara di Indonesia, teman-teman, mobil dinas pejabat terdiri dari kendaraan mewah seperti Alphard, Range Rover. Bahkan beberapa pejabat memiliki lebih dari satu rumah dinas, lengkap dengan fasilitas yang dibiayai negara. Negara-negara maju seperti Norwegia, Amerika Serikat, dan Inggris menunjukkan pendekatan yang berbeda dalam sistem perpajakan dan fasilitas pejabat. Pajak penghasilan di negara-negara tersebut bisa mencapai lebih dari 50%, tetapi sebagian besar dialokasikan untuk memberikan layanan publik yang memadai. Di Inggris, misalnya, penggunaan anggaran pejabat wajib dilaporkan secara terbuka. Sebaliknya, di Indonesia, teman-teman, anggaran besar seringkali dialokasikan untuk fasilitas pejabat, termasuk biaya renovasi rumah dinas yang mencapai miliaran rupiah setiap tahunnya. Kritik ini diarahkan pada rendahnya transparansi dalam penggunaan anggaran, yang membuat masyarakat semakin tidak percaya kepada pemerintah. Ketimpangan fasilitas ini tidak hanya menimbulkan kecemburuan sosial, tetapi juga memperbesar kesenjangan ekonomi. Pegawai negeri sipil di level bawah misalnya, masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan.
Dilansir dari data Kementerian Dalam Negeri mengungkapkan bahwa sekitar 400.000 aparatur sipil negara, PNS, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja masuk dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah. Angka tersebut merupakan 10% dari seluruh ASN Indonesia yang 4,2 juta orang. Kenapa demikian? Karena kesenjangan vertikal dan horizontal yang luar biasa. Semua anggaran raksasa itu hanya dinikmati oleh segelintir orang, tapi lebih banyak lagi yang menderita. Pada 2021 kemarin, Bupati Poliwali Mandar membeli sebuah mobil dinas berupa Mercedes-Benz tipe GLS. Dilansir dari berbagai sumber, mobil SUV ini dibanderol mulai dari 2,5 miliar. Bupati Karanganyar, Juliatmono, sempat membuat geger masyarakat mengetahui mobil dinas Jeep Rubicon ternyata harganya 2 miliar. Selanjutnya ada Bupati Nrekang, juga sempat menjadi bahan perbincangan karena membeli mobil Mercedes-Benz V260 199 cc seharga kurang lebih 1,6 miliar. Mobil dinas Mazda CX-9 AWD milik Bupati Karawang sempat menjadi sorotan karena dinilai terlalu mewah dan terlalu mahal dengan harga 1,8 miliar. Mobil pejabat yang umum dipakai selanjutnya adalah Lexus LM350 yang terkenal memiliki kenyamanan dan fasilitas privasi yang lengkap. Sumber menyebutkan bahwa beberapa pejabat sudah melakukan pergantian mobil dari Velfir menjadi MPV mewah Lexus LM350 yang ditaksir mencapai 3,5 miliar. Salah satu pejabat yang menggunakan mobil ini adalah Menko Politik Hukum dan Keamanan. Menteri Perindustrian diketahui menggunakan mobil dinas Lexus LX570 yang dibanderol lebih dari 2 miliar. Toyota Corse juga menjadi salah satu mobil sedan yang umum digunakan para pejabat Menteri Kabinet Indonesia Maju pada periode 2019 sampai 2024. Dilansir dari sumber, mobil pabrik Jepang ini dibanderol dengan harga 1,5 miliar. Selanjutnya, Mercedes-Benz S600 Guard adalah mobil dinas yang digunakan oleh mantan Presiden Joko Widodo. Mobil yang didatangkan langsung dari Jerman itu memiliki sertifikasi perlindungan tertinggi untuk kendaraan non-militer. Sesuai dengan spesifikasi, fitur dan fungsinya, harga mobil tersebut ditaksir mencapai 3,5 miliar. Padahal alokasi anggaran untuk belanja pegawai dalam APBN itu mencapai 400 triliun namun tidak merata. Kritik keras dari masyarakat tidak hanya tertuju pada kebijakan kenaikan PPN tetapi juga ketidakadilan sistem yang terlihat jelas. Fasilitas mewah yang dinikmati pejabat dianggap sebagai bentuk ketidakpekaan pemerintah terhadap kondisi rakyat. Berbagai rekomendasi diajukan untuk memperbaiki situasi ini. Pertama, pengurangan atau penghapusan fasilitas mewah untuk pejabat perlu dilakukan untuk menunjukkan solidaritas dengan rakyat. Transparansi dalam penggunaan anggaran juga menjadi salah satu langkah penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Yang kedua, redistribusi anggaran ke sektor publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Langkah ini akan membantu mempersempit kesenjangan antara masyarakat dan pejabat. Yang ketiga, reformasi sistem tunjangan untuk pejabat yang disesuaikan dengan standar hidup masyarakat dan dapat menciptakan rasa keadilan. Selain itu, pendidikan dan pelatihan etika kerja bagi pejabat juga perlu ditingkatkan untuk membangun budaya pelayanan publik yang lebih baik. Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tidak hanya bergantung pada kebijakan fiskal, tetapi juga pada transparansi dan akuntabilitas.
Pemerintah diharapkan dapat menunjukkan etika kerja yang baik dengan mengurangi fasilitas mewah dan membaur dengan masyarakat. Kritik konstruktif dari masyarakat seharusnya dipandang sebagai masukan untuk menciptakan kebijakan yang lebih adil. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, pemerintah dapat mengurangi resistensi terhadap kebijakan-kebijakan seperti kenaikan PPN dan memperkuat kepercayaan masyarakat. Lalu, mengapa kenaikan PPN memicu keberatan masyarakat? Kenaikan PPN sebesar 12% pada awalnya menjadi sorotan karena dianggap memberatkan bagi kelas menengah yang sedang terpuruk akibat banyaknya pemutusan hubungan kerja dan rendahnya kenaikan upah buruh. Banyak pihak menganggap bahwa kenaikan PPN ini dapat memperburuk kondisi ekonomi masyarakat karena menekan kelas pekerja. Sejak 2021, kenaikan tarif PPN ini sudah direncanakan saat DPR bersama pemerintah menyusun rancangan undang-undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau HPP. Presiden Joko Widodo mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 pada 29 Oktober. Sesuai kesepakatan, undang-undang ini mengatur kenaikan tarif PPN secara bertahap dari 10% menjadi 11% pada 1 April 2022 dan selanjutnya menjadi 12% pada 1 Januari 2025. Mengapa pemerintah menganggap kenaikan PPN ini diperlukan? Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa kenaikan tarif ini bertujuan untuk menciptakan rezim pajak yang adil dan kuat. Pemerintah berpandangan bahwa pajak yang kuat diperlukan untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, bukan untuk menyusahkan rakyat. Meskipun demikian, banyak masyarakat yang merasa keberatan, terutama ketika kondisi ekonomi sedang sulit. Pertanyaan selanjutnya, mengapa kebijakan PPN 12% menjadi polemik? Dalam era pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto pada 1 Desember 2024, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan bahwa PPN 12% otomatis berlaku pada tahun 2025 sesuai aturan Undang-Undang HPP itu. Pada kesempatan terpisah, Erlangga juga menyampaikan bahwa sampai saat ini kenaikan PPN masih sesuai dengan Undang-Undang HPP. Akan tetapi, ada beberapa komoditas atau barang yang tidak dikenakan PPN. Namun demikian, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan bahwa penerapan kenaikan tarif PPN perlu dipertimbangkan kembali agar tidak mengganggu daya beli masyarakat. Menurut Luhut, kenaikan tarif PPN perlu dibarengi dengan stimulus dari pemerintah agar daya beli masyarakat menjadi penopang paling utama pertumbuhan ekonomi dapat tetap terjaga. Pertanyaan selanjutnya, apa yang menyebabkan polemik PPN 12%? Sejumlah pihak menyebut PPN 12% dikenakan hanya untuk barang mewah. Pernyataan serupa juga diutarakan oleh Presiden Prabowo pada 6 Desember 2024. Kemudian pada 16 Desember lalu, pemerintah resmi mengumumkan bahwa kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% berlaku mulai 1 Januari 2025. Pemerintah saat itu menyebut kenaikan PPN ini berlaku untuk seluruh barang dan jasa, kecuali barang kebutuhan pokok masyarakat yang dibebaskan dari PPN, serta barang pokok penting yang dikenakan tarif 11% alias kenaikan 1% ditanggung oleh pemerintah. Selain itu, pemerintah mulai 1 Januari 2025 juga menerapkan tarif PPN 12% kepada barang dan jasa mewah yang dikonsumsi masyarakat mampu. Sebelumnya, kelompok barang dan jasa ini tidak dikenakan tarif PPN. Sri Mulyani dalam keterangannya pun mencontohkan
bahan makanan premium seperti daging sapi wagyu dan Kobe yang harganya 3 jutaan juga akan dikenakan PPN 12%. Tarif PPN 12% pun akan dikenakan pada barang dan jasa yang dikategorikan premium, seperti jasa pendidikan internasional maupun layanan kesehatan premium. Lalu beras premium, buah-buahan premium, ikan mahal seperti salmon dan tuna premium. Begitupun tagihan listrik pelanggan rumah tangga 3.500 sampai 6.000 volt ampere. Lalu bagaimana respon masyarakat terhadap PPN 12%? Rencana kenaikan PPN 12% itu ditolak oleh masyarakat dan dikritisi banyak pihak, sehingga pemerintah pun mencari jalan keluar dan kembali mempertimbangkan ulang. Sejumlah elemen masyarakat menggelar aksi tolak kenaikan PPN 12% di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat pada Kamis 19 Desember 2024. Inisiator gerakan bareng warga yaitu Rashid Azari menilai kenaikan PPN 12% akan berdampak luas pada perekonomian masyarakat. Menurutnya, alasan pemerintah mengatakan bahwa kenaikan PPN 12% hanya dikenakan untuk barang mewah merupakan sebuah cara untuk meredam isu ini. Warganet di media sosial juga ramai-ramai menandatangani petisi penolakan kenaikan PPN menjadi 12%. Penandatanganan petisi penolakan kenaikan PPN 12% tersebut dibuka seiring digelarnya demonstrasi tolak kenaikan PPN tersebut. Petisi ini dibuat oleh akun dengan nama Bareng Warga dengan judul "Pemerintah Segera Batalkan Kenaikan PPN". Petisi penolakan kenaikan PPN 12% itu telah diserahkan ke kantor Kementerian Sekretaris Negara oleh perwakilan aksi massa di Jakarta Pusat saat aksi demonstrasi berlangsung. Di sisi lain, diskusi seolah berjalan alot. Menteri-menteri ekonomi beberapa kali enggan berbicara lebih detail mengenai rencana kenaikan PPN sebesar 12% di berbagai kesempatan, tak terkecuali pasca rapat internal dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresiden Jakarta Pusat. Hal ini mengingat keputusan pengenaan tarif baru itu pun belum final meski sempat dinyatakan hanya untuk barang mewah. Lalu, pertanyaannya apa yang diputuskan setelah polemik tersebut? Setelah berbagai kritik dan protes, pemerintah akhirnya memutuskan bahwa PPN 12% hanya akan dikenakan untuk barang dan jasa mewah. Keputusan ini disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo usai rapat internal bersama Sri Mulyani Indrawati dan jajaran eselon Kementerian Keuangan di Gedung Juanda 1, Kemenke, Jakarta Pusat pada Selasa 31 Desember 2024 malam. Prabowo menjelaskan bahwa objek PPN 12% termasuk barang-barang mewah seperti jet pribadi dan rumah bernilai tinggi. Ini menegaskan bahwa kenaikan PPN tidak akan berpengaruh pada barang kebutuhan pokok. Selanjutnya, barang-barang kebutuhan pokok seperti beras, daging, ikan, dan sayuran akan tetap dikenakan tarif PPN 0%. Dan sejumlah barang premium seperti daging wagyu dan salmon juga akan bebas dari PPN. Dalam pengumumannya, Prabowo mengungkapkan ia merasa perlu menyampaikan keterangan pers untuk menghilangkan keraguan ketika pemerintah mengambil langkah untuk menaikkan tarif PPN alih-alih membatalkannya ketika penolakan terjadi secara meluas. Lalu apa saja rincian barang dan jasa yang dikenakan PPN 12%? Di antaranya 1. Kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, townhouse, dan berbagai jenis dengan harga jual di atas 30 miliar. Selanjutnya, kelompok balon udara. Balon udara yang dapat dikemudikan pesawat udara lainnya tanpa tenaga penggerak.
Selanjutnya, kelompok peluru senjata api. Senjata api lainnya kecuali untuk keperluan negara. Peluru dan bagiannya tidak termasuk peluru senapan angin. Selanjutnya, kelompok pesawat udara selain yang dikenakan tarif 40% yaitu helikopter, pesawat udara, dan kendaraan udara lain. Selanjutnya, kelompok senjata api kecuali untuk kepentingan negara. Kelompok kapal pesiar mewah kecuali untuk angkutan umum, kapal pesiar, kapal ekskursi, dan kendaraan air semacam itu terutama dirancang untuk pengangkutan orang, kapal feri, dan semua jenis kecuali untuk kepentingan negara atau angkutan umum. Sementara itu, pemerintah tidak akan mengenakan tarif PPN 12% pada barang kebutuhan pokok yang selama ini berlaku tarif PPN 0%. Barang-barang yang diberikan pembebasan PPN ini meliputi beras, daging, ikan, telur, susu segar, sayur, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa angkutan umum, rumah sederhana, dan air minum. Pemerintah pun tidak jadi mengenakan tarif PPN 12% pada sejumlah barang dan jasa premium. Justru bahan premium tersebut dibebaskan dari PPN karena termasuk dalam bahan kebutuhan pokok masyarakat yang diberikan fasilitas PPN 0% dari pemerintah. Selanjutnya, barang dan jasa pokok lainnya dibebaskan PPN juga termasuk ternak dan hasil ternak, hasil pemotongan hewan, ikan, dan biota laut lainnya, jasa pendidikan pemerintah maupun swasta, hingga jasa dan kesehatan medis pemerintah maupun swasta. Apakah sabun, sampo, dan layanan digital PPN 12 dikenakan PPN 12%? Di sisi lain, ada barang yang tetap dikenakan PPN 11%, seperti yang berlaku sejak April 2022 berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Sri Mulyani mengatakan bahwa barang dan jasa yang dikenakan tarif PPN 11% alias tidak ada kenaikan PPN meliputi kebutuhan masyarakat luas seperti sampo, sabun, dan lain-lain. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenke, Denny Surjantoro, menambahkan layanan digital seperti Netflix dan Spotify tetap berlaku tarif PPN 11%. Artinya tidak ada kenaikan untuk kelompok barang dan jasa tersebut. Lalu bagaimana pemerintah menanggapi keberatan? Menyikapi protes masyarakat, pemerintah memutuskan untuk tidak mengenakan tarif PPN 12% pada barang-barang kebutuhan dasar dan masih memberikan bantuan stimulan untuk mendukung daya beli masyarakat, terutama bantuan beras dan diskon tarif listrik. Pemerintah berkomitmen memberikan bantuan senilai 38,6 triliun sebagai respon terhadap kebijakan ini. Ini menunjukkan bahwa masyarakat menyadari dampak ekonomi yang mungkin ditimbulkan oleh kenaikan PPN. Keputusan untuk menerapkan PPN 12% hanya untuk barang mewah ini diharapkan dapat meredakan ketegangan di masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi tanpa memberatkan kelas menengah dan masyarakat luas. Jadi kesimpulannya teman-teman, kenaikan PPN dan ketimpangan fasilitas pejabat menjadi isu utama yang mempengaruhi hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Dengan langkah yang tepat seperti pengurangan fasilitas pejabat, redistribusi anggaran, dan transparansi, pemerintah dapat menciptakan keadilan dan memperbaiki citra di mata publik. Sebagai pelayan publik, pejabat diharapkan dapat menunjukkan keteladanan yang mendukung kesejahteraan bersama. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Atas perhatian dan kerjasamanya, saya mengucapkan terima kasih.